Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Science Class. I'm Miss Maya, Science Teacher of Bukit Asam Lower Secondary School. Where the science of today is technology of tomorrow. Keep spirit. So, let's start our lesson today with Bismillah. Okay class, today we will learn about the difference between living things and non-living things, atau perbedaan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Coba kalian perhatikan gambar di sekitar saya. Dapatkah kalian lihat yang manakah yang merupakan makhluk hidup dan yang mana yang merupakan benda tak hidup? Oke, bebek, rusa, capung, kupu-kupu, katak, ikan, bunga, dan pohon itu termasuk ke dalam kelompok dari makhluk hidup. Sedangkan air, tanah, batu, udara itu termasuk ke dalam kelompok benda tak hidup. Jadi, dengan demikian, antara makhluk hidup dan benda tak hidup dapat dikelompokkan dengan berdasarkan ciri-ciri kehidupan. Nah, sekarang apa saja ciri-ciri kehidupan dari makhluk hidup? Ciri-ciri kehidupan dari makhluk hidup adalah yang pertama, bergerak. Yang kedua, makhluk hidup itu makan dan minum. Yang ketiga, makhluk hidup itu peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Yang keempat, makhluk hidup itu bernapas. Yang kelima, makhluk hidup bisa tumbuh dan berkembang. Untuk ciri selanjutnya, yaitu ciri yang keenam, makhluk hidup melakukan ekskresi atau mengeluarkan zat sisa. Yang ketujuh, makhluk hidup itu mampu berkembang biak. Dan ciri yang terakhir adalah makhluk hidup dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu persatu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, ciri pertama dari makhluk hidup adalah bergerak. Salah satu contohnya adalah manusia. Manusia bisa berjalan, manusia bisa berlari, manusia bisa berenang. Itu terjadi karena manusia mempunyai sistem gerak. Nah, sistem gerak pada manusia dapat berupa sendi, tulang, dan otot. Sistem gerak akan kalian pelajari lebih dalam lagi nanti pada saat kalian sudah berada di kelas 8. Lalu selanjutnya, alat gerak pada hewan. Contohnya adalah kuda. Kuda itu bergerak dengan menggunakan kakinya. Dia dapat berlari dengan kencang. Lalu, tahukah kalian alat gerak pada burung? Ayo, apa alat gerak pada burung? Alat gerak pada burung adalah sayap dan juga kakinya. Itu dapat membantu burung untuk bergerak. Nah, kalau burung bergerak dengan sayap dan kaki, lalu binatang apa yang bergerak dengan sirip? Iya, benar sekali. Ikan bergerak dengan siripnya. Manusia bergerak, hewan bergerak. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan bergerak? Ya, tumbuhan juga bergerak. Tetapi tumbuhan hanya bergerak sebagian tubuhnya saja, sehingga gerakannya tidak terlalu nampak. Ciri yang kedua yaitu makan dan minum. Makanan bagi makhluk hidup merupakan sumber energi. Sumber energi inilah yang akhirnya
Sedangkan minuman digunakan sebagai zat pelarut di dalam tubuh makhluk hidup. Ketiga, yaitu bekal terhadap rangsangan atau iritabilitas. Rangsangan ini dapat berupa sentuhan, rasa, panas, dingin, dan lain-lain. Misalnya saja tumbuhan putri mangrove yang peka terhadap rangsangan sentuhan. Ciri keempat adalah bernapas. Bernapas adalah kegiatan atau proses menghirup oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuhnya. Pada manusia, bernapas dengan menggunakan paru-paru. Sedangkan pada hewan mamalia, contohnya ikan paus, dia juga bernapas dengan menggunakan paru-paru. Tetapi untuk ikan pada umumnya, dia bernapas menggunakan insang. Lalu bagaimana dengan serangga ya? Serangga bernapas dengan apa? Ya benar, serangga bernapas dengan menggunakan trachea. Lalu ada beberapa hewan yang bernapas dengan menggunakan kulit. Adakah hewan yang bernapas dengan kulit? Iya, ada. Hewan yang bernapas dengan kulit, salah satu contohnya adalah cacing. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga bernapas? Iya, benar. Tumbuhan itu juga bernapas. Tumbuhan mengambil oksigen di sekitarnya dengan menggunakan stomata. Stomata itu adalah pori-pori kecil yang ada pada daun. Selain menggunakan stomata, tumbuhan juga menggunakan lentisel. Lentisel adalah pori-pori yang berada di batang tanah. Ciri selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Contohnya ada manusia. Manusia tumbuh dari bayi, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Begitu juga dengan hewan. Hewan dari dia bayi dilahirkan menjadi anak-anak hingga besar seperti induknya. Selain itu pada tanaman, ketika saat kita menanam biji kacang hijau, maka biji itu akan memecah dan menjadi kecambah dan akhirnya akan menjadi pohon dewasa. Jadi pertumbuhan itu apa ya? Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran tubuh makhluk hidup yang tidak dapat kembali ke ukuran semula. Tidak dapat kembali ke ukuran semula itu apa ya? Contohnya saja manusia. Manusia seperti kita sudah jadi remaja, tidak bisa lagi kembali menjadi bayi. Nah, itulah artinya tidak bisa kembali ke ukuran semula. Pertambahan ukuran pada makhluk hidup itu disebabkan karena bertambahnya jumlah sel pada. Ciri yang keenam yaitu ekskresi. Ekskresi atau pengeluaran zat sisa sangat diperlukan bagi tubuh untuk mengeluarkan zat sisa yang tidak dipakai oleh tubuh kita. Zat sisa itu biasanya bersifat racun dan bila tidak dikeluarkan akan berbahaya serta akan mengganggu aktivitas tubuh kita. Contohnya saat kita berolahraga. Ketika kita sedang berolahraga, kita akan mengeluarkan garam-garam dan air mineral yang dikeluarkan melalui kulit kita yang dinamakan keringat. Ciri yang ketujuh yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan dan melestarikan jenisnya agar tidak punah. Cara berkembang biak pada makhluk hidup dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu secara kawin, seksual, atau generatif. Dan yang kedua yaitu secara tak kawin atau aseksual dan vegetatif. Ciri yang terakhir pada makhluk hidup yaitu makhluk hidup dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Contohnya yaitu tumbuhan kaktus yang daunnya berduri untuk mengurangi penguapan. Contoh lainnya yaitu tanaman karet yang akan meranggas atau merontokkan daun-daunnya ketika saat kemarau tiba untuk mengurangi penguapan air.
Demikianlah penjelasan singkat tentang klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Semoga bermanfaat. It's all about our learning video. Thank you for your attention. I have something to tell you. Never too late to be watching my heartbeat. So keep spirit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.